Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah majelis Yasinan 41 kali dan 1000 salawat. Kita masih meneruskan dalam bab yaitu dakwah, mengajak dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kemarin makalahnya dari Imam Ali bin Muhammad Al-Harsi Sahibus Simtud Durar bahwa berdakwah atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, itu adalah paling kuatnya rukun, paling kuatnya tiang untuk bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin cepat bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dengan berdakwah. Karena tujuannya para nabi, tujuannya para rasul yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Al-Harsi, adalah paling kuatnya orang untuk bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ibadahnya tidak begitu seberapa, ilmunya tidak begitu seberapa, tapi mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mau orang itu untuk supaya mendapat hidayah dari Allah dengan cara ya, seperti datang ke majelis ilmu ini, mengajak orang ke majelis-majelis khair, majelis kebaikan, sehingga orang itu mau kembali kepada Allah, mau bersambung kepada Allah. Maka orang yang mengajak seperti itu adalah paling kuatnya tiang, paling kuatnya hubungan untuk bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tidak bisa memberi manfaat kepada makhluknya Allah seperti dia mengajak orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa diajak atau memberi manfaat kepada makhluk kecuali dia mengajak kepada pintu-pintunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau memberi manfaat, umpamanya beri uang kepada orang, tapi tujuannya supaya orang itu cinta kepada dirinya, supaya orang itu mau memilih dirinya, seperti pil-pil ini ya, pilkada, pilpres. Kalau orang itu sudah tidak sependapat dengan orang yang dipilih, waktu awalnya memang dia akan senang ketika menerima uang. Tapi kalau sudah di tengah jalan, seperti kalau sudah jadi DPR, jadi DPD, jadi gubernur atau jadi presiden, tidak sesuai dengan harapannya, maka uang yang dia berikan kepada orang banyak itu akan terputus karena tidak sesuai dengan harapan mereka, karena tujuannya sudah tidak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi uang meskipun sedikit
tujuannya hanya lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah, ikhlas mengharap pahala kepada Allah, maka orang itu terus bersambung sampai hari hayat, bahkan akan sampai bersambung ke hari kiamat. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang dari umatku bisa menghafalkan 40 hadis dari perkara agamanya, jadi hafal 40 hadis dari perkara agama kita ini, maka besok di hari kiamat orang itu akan digiring bersama para alim ulama, bersama para orang yang ahli-ahli dalam bidang fikih, ulama ilmu amilin. Ini kelihatannya sangat mudah sekali. Untuk jadi ulama itu sangat berat. Harus hafal paling sedikit hafal Quran, paling sedikit hafal tafsir, paling sedikit hafal ribuan hadis, bahkan sedekah. Semuanya diamalkan baru orang itu bisa dikatakan ulama. Untuk ke sana kita itu sangat kesulitan. Quran la ta'abal Quran, hadis la ta'abal hadis, sanad la ta'abal hasanat, tafsir la ta'abal tafsir. Bagaimana caranya supaya kita bisa digiring besok di hari kiamat bersama mereka? Yaitu ada solusinya dari Nabi Muhammad, yaitu dari umatku ini kalau ingin besok digiring bersama ulama, digiring bersama orang-orang alim, maka hafalkanlah 40 hadis dalam perkara agama. Di sini dalam hadis ini banyak ulama-ulama yang mengarang 40 hadis, kumpulan dari 40 hadis dalam masalah agama, seperti dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu hadisnya pendek-pendek ini, cuma hadis yang kedua agak panjang. Akan dikirim bersama para aulia sholihin, para ulama amilin, hafal 40 hadis dalam masalah agama. Kalau kita terapkan enak ini, bagaimana? Umpamanya kalau sodako taklimu jahilin, paling afdolnya sedekah adalah mengajari orang bodoh. Ini bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat yang benar. Wudu aja di masyarakat itu masih sembarangan masyarakat itu ya. Yang afdolnya silaturahim yaitu dengan ilmu, artinya menyebarkan dengan ilmu. Itu paling afdolnya silaturahim. Oh iya, saya dulu itu pernah belajar ke orang itu. Dia mengajarkan kepada saya caranya ngaji. Dia mengajarkan kepada saya caranya masih diingat terus. Itu afdolus paling afdolnya silaturahim. Kalau afdol paling pakai uang, tidak bisa pakai uang itu. Pada satu saat ada senggolan sedikit yang tidak cocok pasti hilang. Tapi karena an-naf'u lil ikhwan min afdhalil a'mal, memberi manfaat kepada saudara kita itu paling afdalnya amal. Memberi manfaat apa saja, seperti ya ucapan mereka minta fatwa ya, minta diberitahu kita kasih tahu. Mereka minta pinjaman uang kasih pinjam. Pokoknya beri manfaat. Apa yang kita bisa bantu kepada teman kita bantu. Itu termasuk afdalul a'mal. Dan memberi manfaat pada teman dalam agama itu paling afdalnya manfaat ketimbang memberi manfaat dalam dunia. Jadi memberi manfaat dalam agama itu lebih afdal daripada memberi manfaat masalah dunia.
benar bahasa saya dikit ini karena di WA tadi ada yang bertanya. Saya tanya nggak ada. Majelis di grup tadi, bagaimana hukumnya membeli produk Israel atau yang pro Israel? Bagaimana hukumnya? Semua apa yang telah dihalalkan itu sudah jelas. Dalam hadis disebutkan al-halalu bayyinun, perkara yang halal sudah jelas. Wal haramu bayyinun, dan perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, antara yang halal dan haram itu adalah perkara yang mustabihat, artinya perkara yang syubhat. Perkara yang haram itu ada dua. Haram sebab zatnya, seperti apa? Seperti anjing dimakan, babi, celeng, itu jelas haram dalam zatnya. Yang kedua, haram sebab ada sesuatu, seperti yang sekarang viral, membeli produk Israel atau yang pro Israel. Awalnya halal karena produk itu buatan Israel atau yang pro Israel, maka kemudian menjadi halal seperti yang dikatakan oleh MUI. Bagaimana kok bisa menjadi haram padahal asalnya adalah halal? Barang-barang yang kita beli yang buatan Israel atau yang pro Israel itu kalau sudah nyata untuk menyumbang mereka untuk beli peralatan seperti pesawat, tank, senjata-senjata yang kemudian tujuannya untuk membunuh warga Palestina, kalau memang nyata seperti itu dan memang itu kenyataan, dari mana mereka dapat harta kekayaan kalau bukan dari ekonomi seperti itu? Kan nyata berarti ya. Itu memang haram. Apa kiasannya? Kiasannya begini, fal yukos malam yukol. Ada seseorang yang penjual celurit, penjual pedang, penjual pisau. Kemudian ada orang, dia tahu orang itu adalah pencuri, pembunuh, tapi dia membeli pedang atau pisau atau celurit. Dan penjualnya itu tahu dia beli celurit atau pedang itu untuk membunuh. Tahu sudah pasti karena ada permasalahan. Lah, si penjual itu kalau tahu si pembeli itu untuk membunuh, maka hukum menjual kepada si pembeli yang memang notabene-nya ingin membunuh itu hukumnya haram. Kalau memang sudah dipastikan dia ingin membunuh dengan membeli barang dagangannya itu. Itu adalah senjatanya orang mukmin, sehingga dengan doa orang sedunia. Dan sekarang banyak kenyataan, keajaiban dan bisa dikatakan karomah. Tank itu diledakkan dengan peluru yang murahan. Tank yang sangat canggih diledakkan dengan peluru yang murahan. Peluru balik kepada dirinya sendiri. Bala tentaranya Allah, junudun mujannadah, tentara, bala tentara Allah yang Allah turunkan. Salah satunya berdoa supaya mereka diberi kesabaran, ketabahan, kemenangan dan kemerdekaan. Di samping itu juga perang ekonomi. Jadi kita usahakan bagaimana caranya kita tidak beli produk-produk dari Israel ataupun
pro Israel. Dalam fatwa MUI itu, kalau kita sampai makan barang yang sudah diharamkan oleh MUI, barang yang asalnya halal kemudian menjadi haram sebabnya itu Israel membabi buta membunuh puluhan ribu, lebih 10.000 dari rakyat Palestina yang wafat, yang gugur. Kalau kita sampai makan produk yang sudah diharamkan, maka resikonya makan barang yang haram yang sudah disepakati oleh ulama, salah satunya adalah perwakilan yaitu MUI, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita doa mau dikabulkan sedang makanan kita makanan yang sudah haram? Gak bisa. Di zamannya Nabi itu ada ceritanya, orang datang ke depannya Nabi dari perjalanan jauh, rambutnya sudah tidak karuan seperti orang gila, terus bajunya sudah compang-camping, kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Dan kalau kelihatannya orang itu membutuhkan, rambutnya sudah daul-daul, compang-camping bajunya, berdoa, ya Allah, bantu aku ya Allah. Fakaifa yustajabu lahu, bagaimana doanya diterima oleh Allah? Ma'kaluhum, makannya dari barang yang haram. Masyrubuhu, barangnya apa? Minumnya dari barang yang haram. Jadi hati-hati. Yang kedua, akibat orang yang makan haram, bukan saya sendiri, menahati saya sendiri dan mungkin bisa bermanfaat. Amal kita tidak diterima. Jungkirnya nyonglet, kita payah capek-capek tapi makanan kita makanan yang haram. Bagaimana diterima ya? Kalau makanannya haram, amal kita capek-capek ingin diterima, doa kita ingin diterima, dan makanan yang haram tidak bisa ya. Anak kita tidak mungkin menjadi anak yang soleh, tidak bisa. Saya cicilin makanan yang haram toh mau jadi anak yang soleh sulit ya. Tamani namanya itu, berangan-angan sesuatu yang mustahil. Kalau makanannya barang yang halal, bersih, 100% halal, ya mungkin kalau nggak bisa 100%, pokoknya semaksimal kita untuk makan yang halal, itu baru anak kita menjadi anak yang soleh. Mungkin ini tambahan ya, dari makan produknya atau orang yang pro Israel.